Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Lauja Ilyasa, NIM 1920210033. Saya dari kelas S5A, Fakultas Syariah, akan mempresentasikan materi tentang berakhirnya peringatan arbitrase guna memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah arbitrase syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Soebul Imam. Pengertian arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha nasional maupun internasional sebagai suatu cara perdamaian memecahkan ketidaksepahaman pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Bidang komersial tersebut meliputi transaksi untuk ekspor-impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsensi, perusahaan joint venture. Kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase. 1. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. 2. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurutnya keyakinan mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Yang ketiga, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggara arbitrase. Yang keempat, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kelima, dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang keenam, keputusan arbitrase umumnya final dan binding atau tanpa harus naik banding atau kasasi. Yang ketujuh, proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang kedelapan, hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. Prosedur beracara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri atau melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian yang bersangkutan yang memuat klausul arbitrase dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapannya. Pihak pemohon sekaligus mengajukan tentang pilihan arbiternya secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Perintah kedua, pengadilan negeri, jika putusan tidak dilaksanakan, jarak antara pengucapan putusan dengan pendaftaran dan penyerahan ke pengadilan adalah 30 hari. Perlu diingat bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, semisal tentang sah tidaknya suatu jual beli, asuransi, pengangkutan, dan lain sebagainya. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian, seperti tertuang dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, misal tentang pertahanan, adopsi anak, perceraian, dan lain sebagainya. Kekuatan putusan arbitrase. Putusan arbiter atau majelis arbitrase dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase. Sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara perdata, maka hanya putusan yang bersifat menghukum sajalah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan, baik itu melalui mekanisme sita eksekusi, sita lelang, sita pengosongan, dan sita-sita lainnya. Namun untuk kedua putusan baik nasional maupun internasional berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat para pihak. Tidak dapat dibanding maupun kasasi seperti yang diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase. Tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.